Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Şeniz berharap Nedim meninggal pagi itu. Cemre berjalan dengan lemas. Jeng menyuruh Seher melihat ke atas. Kemudian Jeng melihat cincin nikah Cemre di lantai. Seher terkejut saat masuk ke kamar Nedim. Neriman tersenyum lalu mengajak Seher keluar. Nedim berkata, "Tidak peduli seberapa mabuknya aku tidak akan menyentuhmu." Ceren menjawab, "Yang mana yang kamu bakar? Cemre patah hati atau perusahaan yang terbang menjauh?" Nedim berkata, "Jangan bilang kamu membuat jebakan." Ceren tersenyum. Nedim langsung menghampiri Agah. Nedim memberitahu bahwa Ceren menjebaknya. Agah berkata, "Apa dia merusak permainanmu?" Lalu Agah merobek kertas perceraian dan berkata, "Sekarang sudah selesai." Ceren menghampiri Şeniz. Şeniz menyuruh Ceren mengembalikan racunnya. Ceren bilang bahwa obat itu tumpah. Jeng menghampiri Cemre yang menangis. Lalu Jeng memberikan cincin Cemre yang jatuh. Jeng berkata, "Nedim membuat pilihan. Dia tidak memilihmu Cemre. Percayalah padaku. Aku mengatakan ini bukan karena aku melihat pemandangan pagi ini." Cemre menjawab, "Itulah mengapa kamu menyuruhku memakai cincin ini. Bukannya aku menganggap serius omong kosong mabuk itu. Bahkan jika aku menganggap pengakuan konyol itu, aku tidak mau menggunakan perasaan orang lain untuk kelemahanku. Karena Nedim menghancurkan hatiku, aku juga tidak akan berlindung kepadamu." Agah memberitahu Nedim bahwa dia tahu ambisi Nedim. Agah berkata, "Walaupun kamu melakukan kesalahan, aku masih di pihakmu." Nedim menjawab, "Aku juga memenuhi syarat itu, tapi kamu merobeknya paman. Aku dijebak, apa kamu tidak percaya padaku?" Agah berkata, "Aku tidak mengerti permainan atau apapun. Tidak ada kesempatan, persyaratan, aturan, perusahaan. Semuanya sudah selesai." Lalu Agah pergi. Nedim tahu bahwa Agah di bawah pengaruh Şeniz. Lalu Nedim datang dan berkata, "Aku tidak terkejut melihatmu berdua bersama. Kamu memainkan permainan ini bersama." Jeng menyuruh Cemre untuk menggunakannya. Cemre tidak mau. Lalu Jeng berteriak. Cemre berkata, "Apa yang kamu lakukan? Semua orang melihatmu." Jeng menjawab, "Gunakan aku Cemre, karena kamu satu-satunya kesempatanku." Cemre berkata, "Kesempatan apa?" Jeng menjawab, "Cemre, kaulah satu-satunya kesempatanku menjadi pria baik." Lalu Cemre pergi. Jeng berkata, "Kamu juga satu-satunya kesempatan di hatiku Cemre." Di scene ini Nurten memberikan hal penting dari perusahaan kepada Agah. Nedim berkata pada Ceren, "Kamu bergandengan tangan dengan pembunuh bayimu hanya karena sesuai dengan apa yang kamu inginkan." Lalu Nedim memperingatkan Şeniz dan berkata, "Kekuatanmu tidak cukup. Semua yang kamu inginkan itu milikku. Segala sesuatu yang seharusnya menjadi milikku, aku akan mengambilnya satu persatu." Lalu Nedim pergi. Ceren mengejar Nedim dan menjelaskan bahwa dia tidak bekerja sama dengan Şeniz. Ceren berkata bahwa dia juga tidak punya pilihan lain. Lalu Cemre dan Jeng datang. Ceren melihat Cemre tidak memakai cincin nikahnya. Kemudian Ceren mengejar Nedim dan memberitahu bahwa Cemre sudah tidak memakai cincin nikahnya. Nedim pergi. Ceren terus mengejarnya. Agah melihat video Jeng dan Cemre. Kemudian Cemre dan Jeng akan memberitahu Agah tentang pernikahannya. Namun Agah malah berteriak memanggil Nurten dan menyuruh untuk mengumpulkan semua orang. Ceren terus memohon Nedim untuk percaya pada kata-katanya. Setelah bayinya meninggal, Ceren berkata bahwa dia tidak peduli dengan uang atau rumah besar. Nedim menertawakan Ceren. Ceren berkata, "Aku ingin balas dendam dan aku melihat hal yang sama di matamu. Kamu menginginkan apa yang aku inginkan Nedim? Jika kamu membantuku, aku berjanji." Lalu Nedim menjawab, "Kamu hanya ingin uang. Aku tidak peduli apa yang kamu inginkan. Aku dan kamu tidak satu tim. Tidak akan pernah." Lalu Nedim pergi. Nurten datang memberitahu Ceren bahwa Agah memanggilnya. Damla menunggu Zivan di depan rumah. Damla ingin berbicara dengan Zivan. Zivan berkata, "Apa kita akan berbicara tentang hinaan ibumu?" Lalu Zivan pergi. Nurten datang memanggil Damla dan Zivan juga. Agah bertanya di mana Nedim pada Ceren. Ceren berkata bahwa Nedim pergi mencari udara segar.
Ketika semuanya sudah terkumpul, Agah berkata, "Kita semua akan menonton film di sini sebagai sebuah keluarga. Aku menyebutnya film cinta dan cerita pendek penipuan." Cemre berkata, "Tuan Agah, kita akan memberitahumu sesuatu. Kita harus berbicara." Agah menjawab, "Tentu saja kamu akan bicara, karena kamu aktor utamanya, pengantin palsu." Lalu Agah memperlihatkan videonya pada Cemre dan Jeng. Ceren dan Neriman senang. Sementara Nedim memikirkan Cemre dan kata-kata Jeng. Jeng berkata, "Jika kamu mempelajari semuanya, kenapa kamu masih di sini? Dia mencintaimu, kenapa kamu tidak pergi ke sisinya? Jika dia mencintaiku, aku akan pergi ke sisinya." Seher dan Agah meminta penjelasan. Nedim mendengar apa yang terjadi. Cemre berkata, "Iya, aku menikah untuk Nedim." Senis panik. Cemre berkata, "Nedim tidak baik. Aku ingin bersamanya. Aku ingin melindunginya. Aku membuat keputusan itu karena keluargaku bahkan tidak ada di belakangku. Jeng menawarkanku. Aku menerimanya." Ceren bertepuk tangan dan berkata, "Kepahlawanan yang manis. Aku sangat tersentuh. Aku sekarang akan menangis." Cemre menjawab, "Kamu berhasil. Kamu meletakkan kamera di ruangan itu, bukan?" Ceren mengakuinya. Lalu Nedim menghampiri Cemre. Ceren berkata, "Aku melakukannya karena aku tahu pernikahan palsumu. Aku ingin membuktikannya." Lalu Ceren mendorong Cemre. Ceren memberitahu bahwa Nedim juga mengetahui video itu. Cemre terkejut lalu bertanya pada Nedim. Ceren berkata, "Dia sudah tahu selama berhari-hari dan dia diam." Cemre menangis dan berkata, "Kamu mencari tahu kenapa aku menikah, meskipun kamu tahu kamu diam. Kamu bahkan membungkamku." Lalu Agah berteriak untuk menyudahi ketegangan ini. Kemudian Ceren memegang tangan Cemre memberitahu bahwa Cemre sudah tidak memakai cincinnya. Cemre berkata, "Iya, pernikahan ini palsu dan dibuat-buat. Tapi jika sekarang suamiku meletakkan cincin ini di jariku, pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang nyata." Lalu Jeng memakaikan cincinnya. Nedim menangis melihatnya. Setelah apa yang terjadi, Senis terus menelepon Jeng, namun tidak dijawab. Senis berkata bahwa dia akan terseret dan terancam karena permainan itu. Lalu Agah datang dan mendengarkan apa yang dikatakan Senis. Jeng berkata, "Ibuku terbakar, ibuku takut. Dia takut ayahku mencari tahu apa yang dia dengar." Cemre bertanya, "Apa yang terjadi jika ayahmu tahu kamu melempar Nedim dari jendela?" Jeng menjawab, "Dia tidak akan menjadi ayahku lagi." Agah meminta penjelasan pada Senis. Senis berkata bahwa mereka sudah menonton video pengantin itu bersama-sama. Agah berkata, "Mengapa anakmu tidak membelamu, Senis?" Senis menjawab, "Karena cinta itu buta. Kamu sadar apa yang kita tonton? Apa kamu tahu kabar anak kita? Gadis obsesi itu dia menikahinya karena Nedim." Agah berkata, "Jadi apa sesederhana itu perkelahian ibu mertua pengantin wanita itu?" Senis menyuruh Agah membereskan permasalahan tadi. Lalu Senis pergi. Agah berkata, "Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Ibu dan anak menyembunyikan sesuatu." Di scene ini Nedim terus memikirkan Cemre. Lalu Ceren menghampirinya. Ceren mengajaknya untuk bekerja sama melawan Senis. Nedim tetap tidak mau. Ceren berkata, "Baik, siapkan bendera putihmu, karena perang akan berakhir malam ini." Lalu Ceren pergi. Ceren mengeluarkan racun itu dan berkata, "Karena musuh akan mati malam ini." Ceren menghampiri Nurten dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menyuduh teh untuk Nyonya Senis?" Nurten menghiraukan Ceren. Ceren menahan Nurten dan menyuruh Nurten membuatkan kopi untuknya. Kemudian Ceren menuangkan racun itu pada teh Senis. Cemre berkata, "Pagi ini kamu berbicara dengan percaya diri. Dia membuat pilihan. Dia tidak memilihmu. Kamu tahu kan bahwa Nedim melihat video itu?" Jeng menganggukkan kepalanya. Cemre berkata, "Tahukah kamu orang yang paling terluka di saat dia tidak percaya dan aku mempercayainya. Bahkan jika kita tidak memiliki kesempatan, setidaknya aku percaya aku memiliki tempat di hatinya." Jeng menjawab,
Aku tidak tahu seberapa lama kamu ada di dalam hatinya. Di dalam hatinya ada sesuatu yang lebih besar darimu, Cemre. Dia memilihku, bukan memilihmu. Dia memilih kemarahan, bukan cinta. Dan dia memilih balas dendam. Di scene ini, Nedim memikirkan pembicaraan Ceren, lalu menanyakan Ceren pada Nurten. Ceren datang ke kamar Senis. Senis menyuruh Ceren keluar. Ceren bertanya tentang rasa teh itu, lalu Ceren berkata, "Yang kamu berikan kepadaku itu bukan obat, tapi racun. Aku tahu itu." Lalu Ceren memberitahu Senis bahwa Senis meminum racunnya. Senis terkejut lalu menjatuhkan tehnya. Nedim mencari Ceren dan berkata, "Bagaimana kalau malam ini berakhir?" Namun Ceren tidak ada di kamar. Senis berlari, Ceren menghalangi pintunya. Ceren mendorong Senis dan berkata, "Aku tahu kamu sedang sekarat. Kamu sekarat tepat saat bayiku perlahan-lahan sekarat dalam diriku. Aku merasakan sakitnya sampai ke tulangku. Apa yang kamu rasakan? Bagaimana perasaanmu saat aku sekarat seperti ini?" Lalu Senis mendorong Ceren. Ceren menahan dan menarik kakinya. Senis berkata, "Aku tidak ingin mati. Kamu menjadi pembunuh. Kamu akan masuk penjara." Ceren menjawab, Tepatnya di pagi hari. Jika kamu bisa berhasil mencapai apa yang aku inginkan, aku akan menjadi pembunuhmu. Aku akan masuk penjara." Nedim berlari sambil menelepon Ceren, lalu Nedim mendengar suara Ceren. Senis berkata, "Aku akan menghancurkanmu." Ceren menjawab, "Biarkan aku memberimu rahasia. Kamu sudah melakukannya. Kamu menghancurkan hidupku. Kamu menghancurkanku pada hari kamu melemparkanku ke kaki Nedim. Kamu menghancurkanku pada hari kamu memakaikanku gaun pengantin itu. Kamu menghancurkanku pada hari kamu menjebakku di kamar hotel itu." Lalu Nedim datang. Ceren berkata, "Satu hal lagi. Kamu menghancurkanku pada hari kamu membawa bayiku pergi." Aga memikirkan pembicaraan Senis di kolam renang. Lalu Aga mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi Dokter Oya. Kemudian Seher datang untuk berbicara tentang Jeng dan Cemre. Ceren menahan Nedim untuk menolong Senis. Ceren berkata, "Jika aku memberimu racun yang diberikannya kepadaku, kamu akan mati, Nedim. Aku akan menjadi pembunuhmu tanpa sepengetahuanku." Senis terus memohon untuk menolongnya. Senis juga memberitahu penawar racun itu. Saat Nedim ingin menelepon ambulan, Ceren merebut teleponnya. Nedim berkata, "Kamu tidak bisa mati tanpa menyelesaikan urusanmu denganku." Lalu Nedim membawa Senis. Nedim berkata pada Ceren, "Kamu juga tidak boleh jadi pembunuh, karena aku juga belum selesai denganmu." Nedim menyuruh Ceren untuk menghubungi Jivan. Ceren berkata, "Di mana aku harus menguburkan penyihir ini?" Nedim menjawab, "Dengar Ceren, aku tidak memanggil ambulan hanya untukmu. Jangan membuatku menyesali ini. Hubungi Jivan." Kemudian Ceren menyuruh Nedim untuk memegang erat-erat. Kemudian Aga dan Seher melihat mobil Nedim pergi, lalu bertanya pada Nurten. Nurten berkata bahwa Nedim mencari Ceren lalu pergi bersama. Di scene ini Jeng berkata, "Nedim memilihku, jadi sekarang kamu memilihku juga." Cemre menjawab, "Aku tidak tahu kenapa aku melakukan ini, jadi aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu." Jeng memberitahu Cemre bahwa jangan mempercayai kata-katanya waktu mabuk. Jeng berkata, "Kamu tahu mulut orang mabuk, dan aku Jeng Karacai. Dari segala kemungkinan aku tidak akan jatuh cinta pada istriku sendiri." Cemre menjawab, "Izinkan aku melanjutkan. Seperti yang aku katakan pagi tadi, aku tidak cukup naif untuk mempercayai hal-hal mabuk itu. Jadi aku di sana bicara bahwa pernikahan ini akan menjadi nyata, tapi aku tidak tahu mengapa aku melakukan hal ini." Jeng berkata, "Aku tahu, ketika kamu melepaskan cincinmu, kamu ingin menjauh darinya. Kamu ingin menyingkirkan apa yang ada di dalam dirimu. Karena kamu putus asa, kamu masih putus asa, tapi sekarang kamu juga marah. Dan sekarang kamu bersembunyi di belakangku karena ingin menghukumnya. Aku tidak keberatan." Cemre menangis dan menjawab, "Benarkah? Bisakah aku bersembunyi? Apa kamu akan menyembunyikanku dari hatimu sendiri?" Lalu Jeng memeluk Cemre. Ceren terus tertawa, lalu Nedim membawanya. Nedim berkata,
Apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Ceren menjawab, apa kamu tahu siapa yang coba kamu selamatkan? Kamu akan mati tadi malam, Nedim. Kamu akan mati. Aku yang akan menjadi pembunuhnya. Dia akan sekarat dan mati di pojokan. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Setidaknya aku akan secara sadar dan rela menjadi seorang pembunuh. Aku akan dipenjara. Apa aku peduli? Aku sudah kehilangan diriku pada hari aku melangkah ke rumah besar itu. Dalam 2 hari, kamu meletakkanku di depan pintu untuk kembali ke desa dan mendengar omongan orang lain bahwa aku kehilangan harga diriku. Aku akan masuk ke penjara, setidaknya itu sepadan dengan apa yang hilang dariku. Nedim berkata, kamu dan aku tidak boleh menjadi pembunuh, karena kita seharusnya tidak boleh seperti dia. Tidak peduli seberapa besar kita ingin dia mati. Ceren menjawab, jika dia mati, apa kamu akan sangat sedih? Nedim berkata, aku akan sangat sedih. Berdoa denganku agar dia tidak mati, karena jika dia mati, dia akan diselamatkan dari tanganku. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.